Jika rakyat jelata zaman kuno dipaksa kerja rodi, setiap hari hanya diberi acar dan bubur putih, apakah mereka akan melawan? Aku menembus waktu menjadi seorang bupati perbatasan di zaman kuno. Namun sistem sampah hanya memberiku bubur putih tanpa batas, acar dan mie instan. Maka setiap hari aku memaksa rakyat kerja rodi bekerja sesuai jam yang ditentukan, pulang tepat waktu. Siapa berani lembur langsung kupukul. Bukan saja tidak diberi satu keping upah pun, setiap makan hanya ada acar dengan bubur putih. Bahkan sesekali baru ada 1-2 kali mie sapi rebus. Kupikir mereka akan segera memberontak. Namun sejak hari pertama, semua orang justru ramai berbisik. Apakah ini makan terakhir dalam hidup kami? Sampai hari ketiga mereka kembali berbisik. Setiap makan selalu ada daging rebus. Apakah Tuan ingin menggemukkan kami lalu membunuh kami? Sampai hari ketujuh, banyak orang datang ke hadapanku menyatakan sikap. Tuan silakan bilang ingin membunuh siapa. Nyawa kami semua adalah milik Tuan. Setengah bulan kemudian, dengan terpaksa aku mulai mengeluarkan perintah. Jangan terus mengisi perut seperti itu. Dan kalian yang di sana juga. Tengah malam tidak tidur, belajar berkokok ayam untuk apa? Mau memberi tanda pemberontakan. 3 bulan kemudian, terjadi kecelakaan di lokasi kerja. Sebuah patung batu bermata satu diangkat dari sungai. Di tangan patung bermata satu itu menggenggam sebuah batu. Di atasnya tertulis jelas 2 huruf besar. Menerima mandat langit hidup makmur selamanya. Namun belum sempat memahami apa yang terjadi. Para prajurit yang ikut, sudah memakaikanku jubah berwarna kuning. Masih dengan penuh perhatian menasihatiku. Kakak besar cuaca sudah dingin. Pakai baju lebih tebal. Aku menatap jubah kekaisaran di tubuhku. Hanya bisa tertawa getir. Kalian benar-benar menyusahkan aku. Aku ini pejabat setia. Ternyata begitu menembus waktu aku langsung dijebak orang licik. Setelah diturunkan jabatan masih dihukum cambuk 50 kali. Akhirnya dipindahkan ke perbatasan dataran tinggi Tanah Kuning menjadi bupati. Saat aku mengira pasti akan mati, tiba-tiba sistem logistik terkuat pun aktif. Awalnya aku sempat berpikir, sistem ini bisa memberiku pesawat dan meriam. Namun 3 kali undian pertama, yang ku dapat hanya nasi poria acar dan obat bayau Yunan. Aku kecewa setengah mati, namun sistem mengatakan bisa menjatuhkan barang tanpa batas di lokasi tertentu. Begitu mendengar ini, aku langsung tertawa terbahak-bahak. Alasan aku begitu senang adalah karena sebelum menembus waktu, aku pernah membaca sebuah postingan di internet. Topik postingan itu adalah, hanya memberi orang zaman kuno bubur putih dan acar saat kerja rodi. Apakah mereka akan melawan? Sebagian besar netizen menjawab tidak. Bahkan ada netizen iseng bercanda mengatakan cukup bubur putih dan acar. Asal dibuat kenyang buburnya lebih kental sedikit. Acar disiram sedikit minyak wijen. Jangan bilang kerja rodi atau wajib militer. Bahkan jika disuruh membangun tembok besar sampai Eropa, mereka juga tidak akan mengeluh setengah kata pun.